Perasaan dan tutnakanku impulsif padamu, wanita yang mampu memutarbalikkan duniaku, saat aku tahu, beberapa mengejarmu, membuatku gundah, sungguh menahan cemburu hal yang tak mampu aku lakukan. Dan Halil sungguh tidak bisa menunggu lagi, Halil mendatangi sebuah toko perhiasan, setelah diam-diam mengukur jari manis sewaktu tertidur. Halil menempa sebuah cincin. Halil bahkan menelepon orang tuanya untuk datang. Ketika kedua orang tuanya datang, Halil mengutarakan niatnya, melamar Yuri. Halil juga sudah bertemu dengan ibu panti, meminta izin melamar Yuri. Malam itu seperti biasanya, Yuri diundang ke kediaman orang tua Halil, mereka makan malam bersama. Ketika selesai makan, di ruang keluarga, Halil tiba-tiba bersujud di hadapan Yuri. Aku bukan pria romantis Yaang, tidak pandai merangkai kata, mengirimi bunga, namun abang sungguh tulus mencintai kamu, hanya kamu, wanita yang abang inginkan untuk menikah dengan abang, kita sudah berhubungan hampir 2 tahun, maukah kamu, kita saling mengijat, dan pada waktu yang tepat kita menikah Ri. Yuri mengangguk terharu, air mata Yuri menggenang di lelupuk matanya. Halil memakaikan Yuri cincin tersebut, sebuah cincin indah. Selamat anakku, ujar Mami dan Papi Halil. Mami Halil memasangkan sepasang gelang dan rantai, serta beberapa kitak perhiasan. Ini hadiah dari Mami dan Papi buat kamu, Yeri, kamu akan memanggil kami Mami dan Papi sejak saat ini, selepas ujian, menikahilah nak, Mami ingin melihat kebahagiaan kalian. Yuri menangis terisak dalam pelukan Mami Halil. Makasih sudah menerima puteraku, ini hadiah terindah bagi hidupnya, baik-baik berhubungan ya nak, kalian selama ini saling mengisi. Yuri wanita paling beruntung Mi, mendapatkan anak Mami yang perhatian, baik, tulus dan serius dalam menjalani hubungan kami. Halil tersenyum, menghapus air mata di sudut matanya. Abang juga beruntung Yaang, bisa jatuh cinta sama kamu membuat jantung abang memompa tidak stabil, sejak kamu ada, abang semakin giat bekerja. Membangun istana kediaman kita, Yaang, kelak jika menikah, apakah Mami dan Papi boleh bersama kita tinggal, abang anak satu-satunya. Abang punya tanggung jawab pada mereka. Ya bang, Mami dan Papi harus bersama kita. Yuri ingin manja sama Mami, merasakan pelukan kasih sayang Mami dan Papi, abang bakalan cemburu gak? Kita saingan Honei. Yuri mengangguk. Pindahlah ke rumah ini nak, kalian tinggal di apartemen, lihat wajah Yuri kurus. Mami tahu, dia pilih makan, sulit makan. Biar Mami masak itu kesenangan Mami nak. Selesai ujian ini menikah saja, mau pesta gimana, Papi akan persiapkan. Yuri mau sederhana aja Mi, Pi, keluarga dekat dan teman aja, Yuri juga masih kuliah. Abang sudah banyak membimbing Yuri, membantu Yuri menyelesaikan kuliah. Nilai kamu selalu nomor 1 Ri, kamu juga selalu mendapat kuliah percepatan. Papi dan Mami juga abangmu bangga. Hanya Mamimu tahu sendiri, sibuk jika lihat kamu makin kurus. Udah naik 4 kilogram Mi. Masih kurus, ujar Mami Halil. Kalau kamu hamil, kayaknya kurus juga deh nak. Yuri menutup wajahnya karena memerah. Ih Mami ngebet nih Yaang, kejar target pengen punya cucu, ujar Halil. Benar nak, teman Mami pada bawa cucu, udah gedek-gedek, rasanya Mami kapan? Halil, Papi dan Yuri tertawa. Emang Mami mau jagain cucu? Pasti dong Pi, Mami suka anak kecil, suka banget, rumah jadi hangat, rame. Benar Mi, seangkatan Halil, udah pada punya anak 2 atau 3 anak kita kapan? Papi harus maklum, Halil kan pacaran sama Yuri, Yuri juga study Pi. Makanya, kalian nikah aja deh nak, biar Mami dan Papi yang jagain cucu. Sudah saatnya kami merasakan kebahagiaan yang lain, kasihani orang tua ini, ujar Papi Halil. Yuri dan Halil serta sang Mami ngakak tertawa. Baiklah, kita menikah selesai ujian ya Yaang. Apa sudah siap Yaang? Tanya Halil. Yuri mengangguk. Halil membelai punggung tangan Yuri, Yuri begitu giat belajar, bahkan setiap malam dia juga banyak mempelajari materi yang diberikan dosen-dosennya. Halil juga sibuk dengan tugasnya di rumah sakit baru, terkadang dia sampai tidak pulang ke apartemen. Yuri rutin selalu melakukan shift, karena dia kuliah, maka dia hanya bekerja dari pukul 1 hingga 7 malam. Sebagai asisten Halil, Yuri bersikap profesional, sesuai kesepakatan dari Yuri.
Yuri juga diperbolehkan menjadi asisten bagi beberapa dokter. Menurut pimpinan, agar Yuri lebih berkembang dan bisa memilih apa spesialisnya kelak. Dokter Christian, dokter muda pintar, jenius dan sangat kompeten, dosen yang enak diajak diskusi. Beberapa dokter koas harus bersaing dengan Yuri, kalau mau saring soal kasus pasien. Yuri baru saja selesai bertugas menjadi asisten dokter Christian. Operasi rumit, memakan waktu 6 jam, bahkan sedari siang pulang kuliah, Yuri tidak melihat Halil sama sekali. "Minum Ri, kamu pasti lelah kan?" ujar dokter Christian, selepas Yuri dan dirinya membersihkan dan mensterilkan tangan. "Makasih dok," ujar Yuri. Kasus tadi jantung bawaan Ri, namun tidak disadari, semakin bertambah umur, semakin kompleks. Kasus sulit, tetapi dokter mampu menanganinya, salut, ujar Yuri tersenyum. "Minat soal heart, maybe," ujar Yuri tersenyum. Sudah 1 bulan lebih seorang dokter bedah saraf, dari Kanada bertugas. Namanya Laura Wolf. Dokter berbakat, tinggi dan sudah pasti, gosip cepat tersebar, dia mengejar-ngejar dokter Halil. Sebenarnya Yuri awalnya gak ngaruh, hanya Lisa temannya berkata, akhir-akhir ini, Halil dan Laura lebih banyak sering keluar bareng, makan bersama. Dan benar saja, Yuri melihat kejadian, mereka tertawa sambil makan bersama. Yuri hanya diam, memesan mie kesukaannya dan membungkusnya saja. Yuri lebih suka menghindar, merenung sambil mendengarkan musik. Seperti sore ini, Yuri memakan mie-nya di rooftop rumah sakit, duduk mendengar lagu-lagu melodi kala galau. Halil hanya mie wajia seperti makan obat 3x sehari, nanya sudah makan siang. Sudah makan malam, lagi ngapain, tidak lebih. Yuri merasa dia menerima cincin pertunangan terlalu terburu-buru. Yuri tersenyum kecut memandang awan gelap. Ada operasi satun pasien kaki di jam 8 malam, Yuri menjadi asisten dokter Christian. Hanya pojok inilah tempat Yuri menenangkan diri. "Kamu tidak usah kecewa Yuri, kamu baiknya mengembalikan cincin itu, hidupmu mungkin tidak ada dalam kamus hidupnya. Hanya sekedar penaklukan. Liburan semester akan berlangsung kurang lebih 2 bulan, kamu mau kerjakan apa?" Suara hati Yuri berkata. Yuri mengambil handphonenya, membrowsing tenaga sukarelawan, yang biasa dikirim ke daerah bencana dan perang. Yuri sudah sering ikut kegiatan itu, toh nyawanya hanya miliknya, tidak ada keluarga membuatnya lebih lepang dan gak banyak pertimbangan. Yuri melihat jam tangannya, sudah pukul 7 lewat, Yuri pun bergegas keluar dari rooftop. Menekan lift, dan tanpa diduga ketika lift terbuka, Dr. Halil dan Dr. Laura saling tertawa begitu bahagia. Yuri lega, di dalam lift ada beberapa orang perawat. Mereka langsung menarik tangan Yuri mendekati mereka. Yuri hanya menunduk. Yuri tahu, Dr. Laura sesekali memegang lengan Dr. Halil. Yuri hanya diam. Ketika pintu lift terbuka, di depan lift Dr. Christian sudah menunggu Yuri. "Yuk," ujar Dr. Christian. Yuri mengangguk dan keluar dari lift. Yuri sama sekali tidak menoleh ke arsh Halil. Yuri berjalan santai di samping Dr. Christian. Halil sering digantikan dosen lain di kampus karena kesibukannya. Yuri tahu, hubungannya dengan Dr. Halil kurang komunikasi. Karena kesibukan, Yuri pun memutuskan akan mengembalikan cincin pertunangan mereka. Sebelum menemui Halil, Yuri menemui Mami Halil dulu. Operasi jantung sangat berat, Yuri bahkan nginap di rumah sakit. Tertidur di kamar para dokter jaga. Yuri merasakan perhatian dan kehangatan persahabatan mereka. Yuri bersyukur, bagaimanapun keadaannya, Tuhan tidak meninggalkannya. Siang itu, Yuri dan Mami Halil berjanji ketemu di sebuah kafe dekat rumah sakit. Dan ternyata di sana ada Halil dan Laura sedang makan dan mereka asik ngobrol tidak menyadari kehadiran Yuri dan maminya. "Siang Yuri, siang Tan." Sorot mata Yuri sedih, namun dia menutupinya dengan senyuman ketika melihat di bagian tengah kafe. Laura dan Halil sedang makan siang bersama. "Yuri mau makan apa?" "Tits udah Tan, saya sudah makan sebelum datang ke sini, saya pesan lemon tea aja, Tante mau pesan apa?" "Sama aja Ri, Tante gak selera makan." Yuri pun memesan 2 minuman buat mereka. "Maafkan saya Tan, baiknya persiapan pernikahan dibatalkan saja, sudah 1 bulan ini, saya semakin jauh dengan Dr. Halil, komunikasi kami juga hanya via WA dan beberapa kali bicara sekedarnya. Saya merasa bukan orang yang tepat. Saya akan mengembalikan cincin pertunangan ini secepatnya pada Dr. Halil."
Wajah Mami Halil sangat sedih, dia bisa melihat Yuri terluka, namun hatinya sebagai wanita juga sedih, saat melihat Halil berdua dengan Laura bisa tertaus. Ya Yuri, baiklah, Tante gak maksakan apapun, Tante sangat menyukaimu dan berdoa, kamu bahagia selalu. Yuri tersenyum, menyeruput lemon tea-nya. Makasih ya Tan, atas pengertian Tapte. Maaf ya nak, maaf, hanya itu yang Mami Halil bisa katakan. Saya balik bertugas ya Tan, hati-hati pulang. Mami Halil mengangguk. Mami Halil menatap tubuh Yuri yang meninggalkannya. Dengan langkah berani Mami Halil duduk di kursi tepat di samping Laura. Pemandangan ini, sepertinya sudah 1 bulan lebih, dan ternyata beginilah akhirnya Boy, semoga kamu tidak menyesal, melepaskan berlian, demi seonggok imitasi, ujar Mami Halil tersenyum kecut. Mami, sama siapa kesini? Bareng Yuri, namun dia kembali lebih dahulu. Mami kenapa gak gabung sama Yuri? Biat apa? Buat melihat kamu tertawa di antara luka seorang gadis yatim piatu. Mami juga wanita Boy, tetapi apa isi kepalamu Mami Tits paham, dan cukup Boy, Mami membantumu sampai hari ini, desain semuanya sudah Mami batalkan, demi Yuri. Mami Halim pun berdiri dan melangkah pergi. Halil terkejut dengan penuturan maminya, Yuri mendengarkan lagu dari handphonenya, mengambil sebuah biola, memainkannya di depan seorang nenek pasien operasi lutut, sang nenek bosan. Dia suka memainkan biola dan Yuri sering ke ruangannya banyak belajar metode gesek pada biola. Nek, Yuri akan bawakan lagu, dengar ya, ujar Yuri. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku. Karena kini kau telah membaginya. Maafkan jika memang kini harus kutinggalkan dirimu. Karena hatiku selalu kau lukai. Tak ada lagi yang bisa kulakukan tanpamu. Ku hanya bisa mengatakan apa yang kurasa. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini. Kau pergi bersamanya. Yuri sengaja memakai lagu bahasa Indonesia, sang nenek tidak tahu artinya. Lantunan gesekan biola itu begitu Yuri resapi, Yuri juga bernyanyi, seperti mini konser. Yuri membuka jendela dan di sana angin bertiup sangat kencang, membelai rambut indahnya. Ketika Yuri membuka matanya, di ujung matanya ada linangan air mata, namun Yuri berusaha tersenyum. Tetapi bengong ketika melihat beberapa saat ketika membuka mata, beberapa perswat, Dokter Koas, Dokter Hakim dan Dokter Christian di depannya. Dokter Hakim langsung memeluk Yuri. Keadaan suasana hatimu tidak baik-baik saja bukan, ujar Hakim. Yuri hanya tersenyum. Kamu semakin kurus, bawa aku jalan Ri, lusa saya seminar. Yuri hanya tersenyum. Mantap banget ya kalau Yuri main biola, ujar Bernadette seorang perawat. Sudah pasti jelas dong, main piano dan gitar maharajanya, ujar Ana. Sudah dulu ya Nek, saya tugas dulu, ujar Yuri. Makasih ya nak, sudah main biola buat nenek. Lagu sendu, ujar Yuri tersenyum. Gak apa-apa Ri, nenek terhibur. Yuri tersenyum kembali, namun matanya sendu, menyimpan kesedihan. Bagaimana kabarmu Ri? Yah begini aja, ujar Yuri. Gak banyak perubahan dok, kuliah, bekerja, begitu aja. Apa berat materi kuliahnya Ndien? Lumayan dok, namanya kuliah percepatan, ngepres materinya, ujian ekstra lebih banyak, latihan dan lab juga banyak. Bagaimana hubungan kamu dengan Halil? Yuri menunduk dan hanya diam. Entahlah, rasanya cincin ini hanya penghias, berat di karatnya dok, ujar Yuri, matanya sendu. Hakim menepuk pundak Yuri. Jangan patah semangat ya Ri, kamu harus berjuang kuat. Pasti, kamu tugas jadi asisten Dokter Christian, ujar Bernadette. Ya bar, ujar Yuri. Yuri miwa Halil, Ayuri tidak mau masalahnya berlarut-larut. Ri, tugas yok, ujar Christian. Baik dok. Saya tugas dulu ya dok, dokter mau kemana lagi? Hanya mau lihat kamu Ri, saya sengaja buat seminar di rumah sakit ini, sambil lihat kamu, ujar Hakim. Alasan, ujar Yuri tersenyum. Yuri menukar pakaiannya dan sudah pasti dokter Christian menunggunya berbenah, mereka mencuci tangan bersama. Yuri, gesekan, biolamu, super duper mantap, jangan sedih, patah satu hilang berganti, ujar Christian. Dokter menari-nari di atas penderitaan hamba, ujar Yuri. Sudah bisa buka pendaftaran nih Ri. Kalau udah info ya, saya daftar duluan. Gak akan buka lagi dok,
Males sayanya di PHP dok, saya rasa saya kena kutuk deh, seperti Cut Patkai, memang cinta itu, penderitaan tiada akhir dok. Gak lagi dok, anak panti, hanya permainan kali ya dok. Orang yang menyia-nyiakan kamu begokri, bakalan menyesal. Gak dok, malah lega udah menaklukkan. Liburan kuliah kemana Dien? Mau semedi dok, maklum lagi broken heart. Christian tertawa. Yuri dan Christian pun memasuki ruang operasi. Yuri fokus banyak belajar dari Christian. Yuri melihat sosok Halil dan beberapa dokter serta perawat dari sebuah ruang, melihat operasi yang berlangsung sedang berjalan. Emosi kamu stabil banget Riz walau dinonton banyak orang, apalagi lagi blacklist dengan si dia. Yuri hanya tersenyum. Harus tahu diri dok, namanya juga ban serap, ya nyadarkan dok, menata diri wajib dok. Buah perjuangan pasti ada, buat kesabaran pasti ada. Jangan hancur karena seorang pria Ri. Pasti, ujar Yuri. Kamu udah banyak kuasai bidang jantung Ri, 90%, sebenarnya sudah siap lepas. Yuri hanya tersenyum. Selesai operasi, Yuri pun membuang sarung tangannya, berjalan menuju kamar loker. Yuri mandi bersih. Yuri berjalan di lorong rumah sakit. Seseorang menggenggam tangannya. Yuri langsung menangkis dan menghindar. Ri, ini Mas. Bahkan kamu gak mengenal Mas. Benar, saya tidak mengenal Anda dok, tidak mengenal Anda sama sekali. Halil terkejut dengan ucapan Yuri.